Kita sampai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah atas rahmat Allah dan berkah dari Allah kita masih bisa berkumpul di acara yang insya Allah berbarokah ini dengan agenda kita di kajian motivasi pendidikan ya Ustaz ya hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai mager jadi seger. Ini topik yang cukup booming banget ini kata-kata mager gitu kan. Jadi kita akan ulas tuntas bagaimana perjalanan ini, motivasi ini, bagaimana memotivasi siswa di masa pandemi ini agar tetap semangat dan motivasi belajarnya cukup tinggi, tidak mager istilahnya. Jadi buat mager jadi seger. Teman-teman bisa dengar suaranya teman-teman via message enggak? Coba kira-kira beri oplos kami pakai message. Silakan komen dulu. Ya, saya masih belum kelihatan apa-apa. Ya Allah. Oke. Baik. Banyak yang sapa ini di chat. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita akan berdiskusi, kita akan belajar bareng bersama master trainer kita yang sudah melalang buana di dunia trainer. Sebelum kita melangkah ke materi, coba saya kenalkan dulu beberapa, semua trainer kita. Yang pertama kita perkenalkan Ustadz Muhammad Thohir selaku dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedua Ustadz Nasih Khairun Nasih ya Ustadz ya. Ustadz Khairun Nasih dari Gresik. Beliau dosen di Universitas Trunojoyo Madura. Baik teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita mulai agenda yang barokah ini, alangkah indahnya jika niatan kita ini dimulai dengan hal baik pula. Mari bersama-sama berdoa. Laumul Fatihah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah ke sana, saya mau menyapa beberapa peserta dulu. Di sini yang kelihatan Mas Khairuddin. Ya. Mas Khairuddin bisa message di Zoom kami. Apakah suaranya jelas? Oke, terima kasih Mas Khairuddin. Selanjutnya ke siapa ini Ustaz? Ada Nur Hidayah. Nih, kita kenalan dulu sama Nur Hidayah. Coba di message Mbak Nur Hidayah. Wow, banyak sekali yang sudah masuk ya Ustaz chat-chatnya ini. Oke, Mbak Nur Hidayah, terima kasih. Oke, sambil kita lagi proses untuk menarin beberapa kendala teknis kita. Oke, sudah masuk channel Zoom, channel YouTube ya itu ya. Oke, terima kasih. Ini masih berada. Oke, saya sapa dulu lah satu-satu ini.
Nah, itu Ustaz. Share. Udah di-share ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, saya minta oplosnya banyak dulu untuk master trainer kita pertama, Ustaz Thohir. Beri oplos semuanya. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan untuk master trainer kita. Silakan Ustaz Thohir. Ya, baik. Terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan belajar bareng di acara kajian motivasi pendidikan. Hari ini terima kasih Mas Haikal sudah menemani kita, yang nanti akan membantu teman-teman sekalian pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa belajar lebih banyak dari proses ini. Dan kalau biasanya di pertemuan sebelumnya saya sendirian untuk sharing materi, pada hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Khairun Nasik. Beliau adalah dosen di Universitas Trunojoyo Madura. Beliau adalah kawan saya, untuk partner saya melakukan pelatihan di banyak sekolah. Hari ini akan bersama-sama kita untuk menyampaikan dan berdiskusi santai dengan kita materi pada malam hari ini. Baik, tema kita pada hari ini adalah ubah mager jadi seger. Awalnya kita nih ngobrol tentang kok banyak ya kondisi COVID ini, pandemi ini membuat kita tidak bisa keluar rumah. Itu kan bisa jadi membuat kita tidak beraktivitas seperti biasanya. Makanya ada istilahnya mager. Nah, bahasan kita pada hari ini adalah kita bahas tips motivasi belajar siswa pada masa pandemi. Dan khususnya kita akan belajar dengan pendekatan humanistik pada hari ini. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Nanti berikan masukan untuk kami, berikan pertanyaan, sehingga kita bisa belajar lebih banyak. Oke, jadi hari ini Asabangsa Learning Forum kita akan membahas tentang mengubah mager jadi seger, tips motivasi belajar siswa di era pandemi melalui pendekatan humanistik. Kita akan lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa Ustadz Khairun Nasik dulu. Bapak Ustadz Khairun Nasik, mohon suaranya dong, Ustadz. Bentar, kita cek dulu. Ustadz Khairun Nasik, boleh? Oke, suaranya bisa disapa. Teman-teman kita silakan disapa. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan suara saya jernih, sejernih wajahnya Ustadz Thohir malam hari ini, dan juga wajahnya teman-teman yang lainnya. Terus. Halo, cek. Oke. Suara saya bisa kedengaran, Ustadz? Sudah terdengar. Alhamdulillah. Ya. Oke. Oke, sehat Ustadz? Gimana, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita ini lagi berjauhan. Beliau
mungkin ini lagi di kampus karena memang beliau aktif mengajar di kampus Universitas Trunojoyo Madura. Jadi beliau tetap menyempatkan waktunya di sana untuk ngobrol bersama kita pada malam hari ini. Baik, kita bisa lanjut ya, Ustaz? Oke. Oke, baik. Kita akan lanjut materi kita pada malam hari ini. Kita mulai dari saat pandemi menghampiri. Saya bilangnya begitu. Coba kita kita perhatikan itu. Ketika pandemi kemarin menghampiri kita, maka muncul hashtag. Ada pesan-pesan buat kita semua. Misalnya kita suruh minum vitamin C, kita suruh banyak istirahat, ada cuci tangan, jaga kesehatan, jaga jarak, physical distancing, di rumah aja. Bahkan yang rame itu di di teman-teman rebahan saja itu cukup rame. Artinya rebahan saja itu menjadi trending, bahwa kalau dulu para pejuang itu berjuangnya adalah bergerak. Sekarang kalau mau berjuang membuat bangsa ini tetap kokoh, malah nggak bisa kemana-mana. Itu cara terbaik kan gitu, Mas Haikal. Ini Mas Haikal coba nanti dicek, mungkin ada peserta lain yang masuk, ya dicek dulu. Baik. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Karena kita disuruh di rumah terus, kita disuruh jaga kesehatan, nggak boleh kemana-mana. Biasanya kita menyediakan waktu untuk keluar, akhirnya kan kita bingung mau ngapain. Yang dilakukan ya makan, habis makan tiduran lagi, terus makan lagi, rebahan lagi, terus begitu. Dan di awal-awal itu bahkan sekolah off sama sekali. Pas bertepatan dengan hari raya, sekolah juga libur. Nah, begitu sekolah masuk, belajarnya dari rumah. Sekolahnya pun dalam jaringan atau online. Di waktu-waktu senggang, kita itu menikmati TV, medsos, terus pegangan sama gadget. Nah, kondisi ini, kalau nggak sadar dan nggak kita sadari ya, itu malah kita punya kebiasaan baru, adalah di atas kursi atau di atas kasur, pegang HP, melakukan segala aktivitas. Itu lama-lama ritme hidup kita itu, yang biasanya kita bergerak keluar rumah, ketemu dengan kondisi, bergerak ke sekolah atau ke kampus, melihat situasi, kita punya ide, kita bergerak pikiran dan perasaan kita, karena di rumah terus muncullah banyak perasaan. Ada bosen, ada dan sebagainya. Jadinya efeknya adalah dari pandemi itu, karena kita terlalu lama hanya santai di rumah, kita terlalu lama hanya diem, hanya pegang HP, hanya laptop, yang terjadi kemudian mager. Nah, mager ini kan istilah anak-anak muda. Jadi mager itu malas gerak. Ayo, keluar yuk. Males aku, mager gitu kan. Nah, mager itu adalah istilah malas gerak pada anak-anak muda, istilah terlalu nyaman atau terlalu sering beraktivitas sambil duduk santai, terlalu sering beraktivitas sambil tiduran, jadi malas bergerak melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa seseorang kok mager? Pertama stres. Tadi pandemi membuat kita stres, pandemi membuat kita aku ngapain, bingung. Nah, pandemi itu membuat stres, dan kemudian sebenarnya sering begadang karena keasikan nonton, biasanya kan nggak terasa itu sampai malam, besoknya capek, itu membuat seseorang besoknya malas untuk bergerak yang lainnya. Terus kemudian bosen. Dan yang terakhir nih yang mau saya sampaikan adalah karena memang kita tidak tertarik. Jadi segala sesuatu yang kita nggak tertarik, ya kita nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kita mager? Kalau kita hubungkan dengan pandemi adalah karena memang pandemi itu memaksa kita diem, itu lama-lama menciptakan diri kita dalam posisi itu.
Itulah teman-teman sekalian, kenapa itu pandemi. Bagaimana hubungannya pandemi mager dengan motivasi belajar? Oke, kayaknya Ustadz Nasik nih yang pengalaman banyak sekali di sekolah. Beliau akan sharing kepada kita tentang bagaimana fenomena mager ini. Oke, Ustadz Nasik silahkan. Ya. Videonya. Terima kasih. Videonya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Thohir dan teman-teman sekalian. Suara saya bisa kedengaran, Ustadz? Iya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hidup itu kan kita punya dua hal. Yang pertama adalah harapan dan yang kedua adalah kenyataan. Dua hal ini kadang-kadang menjadi titik simpul bertemunya dua jalan, tapi kadang-kadang juga seperti jalan yang berbeda. Nah, seringkali ketika kenyataan dan harapan itu ternyata kemudian tidak sama. Hati-hati, ini akan memicu yang namanya confuse di dalam pikiran kita. Dan orang-orang yang seringkali menganggap bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya adalah bersatunya antara harapan dan kenyataan, maka sulit dia akan stabil mendapatkan kebahagiaan itu. Ingat loh ya, kebahagiaan itu bukan bersatunya antara harapan dan kenyataan. Karena kalau kebahagiaan itu disandarkan pada harapan dan kenyataan, maka kebahagiaan itu tidak bisa yang namanya stabil. Tapi kebahagiaan itu adalah keterampilan menikmati keadaan, tetapi juga ada ikhtiar untuk yang namanya bangkit. Nah, kondisi pandemi itu kan memang sebuah kenyataan yang sebetulnya bukan harapan banyak orang. Nah, ketika ini terjadi konflik di dalam batinnya, di dalam perasaannya, maka dia akan memicu yang namanya confuse, akan memicu yang namanya malas. Nah, ketika malas ini kemudian berdampak pada orang-orang di sekitarnya, itu juga akhirnya memberikan reaksi, dan reaksi itu juga seringkali tidak sesuai dengan harapannya. Maka ini akhirnya kemudian akan terjadi yang namanya kolektif ya, persoalan yang kolektif, yang itu semuanya itu sepertinya bukan sesuatu yang yang diharapkan. Nah, kalau sudah pada titik itu, maka yang terjadi seperti yang ada di slide ini, karena harapan kita, teman-teman sekalian, itu kan aktivitas di luar itu adalah harapan kita, ketemu banyak orang, kita bisa berdiskusi dengan banyak orang, itu kan sebetulnya harapan kita. Tetapi kita dipaksa oleh yang namanya keadaan, sehingga maka titik bosan itu kemudian muncul di diri kita, dan itu akan membuat di diri kita itu tidak semangat. Yang kedua, hati-hati loh, di dalam diri kita itu ada energi, ada sesuatu yang itu tidak nampak, tidak kelihatan. Dan energi ini yang seringkali akan menjadi penggerak yang menggerakkan orang-orang. Contoh misalnya, persoalan COVID itu sebetulnya dalam mengajarkan kita bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat tetapi impact-nya itu besar. Kan sampai hari ini itu kebetulan tidak ada orang yang bisa menemukan bahwa bentuknya COVID itu bagaimana sebetulnya, tetapi efeknya itu adalah kelihatan. Yang kedua, coba kita belajar dari yang namanya listrik ya. Listrik itu juga tidak kelihatan, tetapi adanya listrik itu juga nyata. Maka Anda kalau nggak percaya, setelah diskusi ini, kalau ada terminal atau ada arusnya listrik di lubangan itu, coba jari kita masukkan sebentar saja. Jadi itu nggak kelihatan, tetapi
ini benar-benar memberikan efek ke kita bahwa sesuatu itu memang ada, nyata adanya, tetapi apa namanya tidak kelihatan. Begitu juga apa namanya saat kita belajar tentang angin itu juga nggak kelihatan, tetapi tanda-tandanya itu juga sangat nyata dan sangat kelihatan. Nah, di kondisi pandemi yang seringkali akan menyebabkan mengundang hadirnya yang namanya rasa bosan, kemudian motivasi untuk tidak melakukan sesuatu itu terjadi, maka ini juga akan memicu apa namanya orang-orang di sekitar kita, orang tua kita atau saudara kita, dan akhirnya kemudian ini akan menjadi kompleks, Ustaz. Nah, yang kedua, saya itu kebetulan punya anak, 2 anak yang masih sama-sama apa namanya sekolah dan dia di rumah. Ini ternyata saya menemukan apa namanya sesuatu yang sangat berbeda. Dulu ketika sekolah itu kan sangat rajin sekali ya, sangat rajin sekali, mulai dari persiapan dia mau berangkat, persiapan menyelesaikan apa namanya tugas dari sekolah, itu rajin sekali dia. Tetapi ketika pandemi itu karena memang ada keadaan yang menyebabkan anak-anak ini kemudian apa namanya terdorong untuk tidak melakukan sesuatu yang terbaik. Belum lagi persoalan mahasiswa. Berapa kali mahasiswa itu kemudian kami coba, Ustadz, kami coba membuat angket untuk yang namanya apa namanya survei. Bagaimana tingkat kepuasan Anda ketika kondisi pandemi dan kuliah terus berjalan, itu ternyata menyisahkan banyak yang namanya persoalan. Dan berikutnya, kondisi belajar di rumah itu memang kondisi belajar ketika masa normal itu memang ada magnet tersendiri, Ustaz. Ya. Ada magnet tersendiri karena apa namanya kita itu kadang-kadang masih perlu apa ya istilahnya ya, perlu survive. Jadi perlu diapresiasi banyak orang. Ketika kita kemudian duduk sendiri di rumah, tidak ada orang yang memperhatikan. Ini hanya orang-orang tertentu loh yang memiliki ketangguhan. Jadi kalau ada orang yang sampai hari ini kemudian dia masih tangguh dengan kesendiriannya, itu bagi saya itu apa namanya luar biasa. Dan ini juga membuktikan, Ustaz, bahwa apa namanya dengan kondisi pandemi ini itu sebetulnya bagi mereka yang kemudian terjebak dalam istilah mager atau mereka yang tetap tangguh bisa bangkit dengan hal itu memang akan menentukan kualitasnya. Karena setiap keadaan, setiap musibah yang datang itu sebetulnya kan juga dibarengi dengan apa namanya dibarengi dengan hikmah. Maka kita akan tahu betul ketika menghadapi kondisi yang pandemi atau dibandingkan dengan kondisi normal, apakah kita ketangguhan kita itu sama, maka kualitas kita itu apa namanya akan benar-benar kelihatan. Dan yang berikutnya juga, saya menghadapi sebuah persoalan yang cukup serius juga sebetulnya. Ketika di yayasan itu saya coba komunikasi dengan wali murid, Ustaz. Ya. Saya coba komunikasi dengan wali murid. Ternyata sekolah yang di kondisi belajar ketika normal, masa normal, itu memberikan kemudahan dan sekaligus support kepada yang namanya kenyamanan. Kenapa masalahnya? Ada sesuatu yang menarik. Misalnya begini, guru itu dia kelihatan hebat dan memang seharusnya hebat begitu ya. Tetapi kan di bidang tertentu, di aspek tertentu, di keilmuan tertentu memiliki keluasan dan kedalaman, tidak menguasai dan tidak dituntut menguasai banyak hal. Seandainya ada guru di MTS, ada guru di SMA atau dosen sekalipun, kemudian dia harus menguasai banyak bidang keilmuan, diminta untuk mendampingi mahasiswa atau muridnya, itu luar biasa tantangannya. Lah, orang tua di rumah itu ternyata dia harus mendampingi putranya dan dituntut untuk menguasai banyak hal, banyak bidang keilmuan.
Guru saja itu ketika harus mendampingi banyak murid itu juga menyelesaikan persoalan. Mendampingi banyak murid kemudian dengan banyak bidang keilmuan itu juga menyelesaikan persoalan. Sementara orang tua di rumah itu kemudian dituntut dituntut untuk menguasai yang namanya banyak hal. Maka dengan begitu tentu ini akan memicu konflik, memicu persoalan baik dari segi orang tuanya dan juga bagi anaknya. Slide berikutnya, Ustaz. Iya. Ya, kita akan coba lihat saat kondisi yang namanya di masa pandemi itu ada 4 hal. Di antaranya adalah 1, motivasi rendah, kemudian yang kedua ini tidak tertib, dan yang ketiga ini tidak mudah. Itu seperti yang saya katakan tadi, dan yang keempat itu tentu tidak nyaman. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana mungkin orang tua dan kita sendiri tidak bisa komunikasi secara langsung. Ketika kita menemukan hal-hal yang muskil di batin kita, di hati kita ketika belajar itu, kemudian kita tidak bisa langsung bertanya. Padahal kadang-kadang Ustadz, kalau saya boleh berbagi, ada sesuatu yang menyebabkan kita itu gampang sekali confused. Itu kadang-kadang sederhana. Ada satu referensi itu yang menyatakan ketika kita punya keinginan, ketika kita punya harapan, lalu harapan itu kemudian tidak terwujud, itu seringkali mengundang hadirnya rasa bingung di pikiran kita. Dan rasa bingung itu kemudian menggerakkan seseorang itu untuk gampang yang namanya mager tadi itu. Contoh misalnya, dan ini yang perlu diwaspadai lagi adalah ketika kita bingung, kemudian tidak menemukan apa sebetulnya yang menyebabkan kita bingung. Itu kalau dicari, mungkin di 24 jam sebelumnya, itu biasanya punya keinginan, tetapi kemudian belum juga terrealisasi. Saya pernah mendalami teori ini, Ustadz, dan ada orang itu yang suatu saat terjadi diskusi dengan kami. Dia sering bingung tetapi tidak menemukan apa sebetulnya persoalan kebingungannya itu. Nah, akhirnya ternyata ketemu. Persoalannya sederhana. Jadi ketika sore setelah asar itu dia sebetulnya pengen makan yang namanya bakso. Dan waktu itu datang ke warung bakso, dan ternyata baksonya itu tutup. Tanpa disadari itu akhirnya besok paginya itu menjadi penyebab dia kemudian bingung, tidak menemukan apa sebetulnya yang menjadi penyebab rasa bingung itu muncul. Maka hati-hati loh teman-teman yang masih muda, teman-teman mahasiswa yang memiliki banyak keinginan, tetapi kemudian tidak di manage ya, tidak diatur di dalam batin dan perasaannya itu, maka ini juga akan seringkali menyebabkan rasa nyaman juga kemudian tidak bisa dia rasakan, Ustaz. Itu begitu. Oke, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Khairun Nasik sudah sharing tentang bahwa benar hari-hari ini belajar itu terbukti berbeda dengan di masa normal. Kalau di masa normal anak-anak itu kadang-kadang tanpa disuruh udah berangkat sendiri. Sekarang kalau nggak dimarahin tidak belajar. Itu kan bukti bahwa anak-anak kita itu ada sisi mager di situ, males gerak. Kalau di sekolah kan duduk rapi pakai baju, lengkap baju seragam. Tapi kalau di rumah kadang pakai tiduran mereka. Mendengarkan gurunya tiduran. Itu kan termasuk bagian dari mager, bentuk-bentuk mager. Motivasi belajarnya sudah mulai rendah. Ya, tadi sudah lengkap lagi disampaikan oleh Ustadz Nasik. Yang mau kita bahas nih, bagaimana agar anak-anak kita nih di rumah saat belajar itu nggak pakai disuruh.
Saya juga mau. Kalau anak saya begitu kan, saya juga mau. Karena kondisinya sekarang itu anak-anak itu kalau nggak disuruh, kalau tidak ada perintah dari kita, mereka tidak bergerak. Jadi apa? Mager ini benar-benar ada. Terus kalaupun mereka bergerak belajar, duduk paling setengah jam kuat. Setelah itu sudah mulai miring-miring dan kemudian tiduran. Katanya alasannya yang penting dengar suaranya. Jadi ini formalitas, gaya bebas katanya Mas Haikal. Itu formalitas saja itu yang namanya belajar, tidak benar-benar ingin belajar. Nah, jadi disampaikan oleh Bapak Khairul Nasik, wajar, karena memang kalau dalam kondisi normal ya, kita kan kadang-kadang kenapa rajin, karena nanti biar ketemu orang yang dicintai. Nah, kadang-kadang di rumah kan tidak ada, atau biasanya gurunya itu senyum-senyum, atau gurunya memujinya, ini sudah nggak ada lagi. Nah, kondisi inilah yang kemudian wajar jika ketika di rumah itu terjadi yang namanya mager. Nah, kita hari ini akan belajar nih, Mas Haikal. Bagaimana sih kiat-kiatnya? Nah, kebetulan untuk malam hari ini kita akan menggunakan salah satu pendekatan di dalam menggunakan satu pendekatan di dalam teori-teori pendidikan maupun teori konseling adalah pendekatan humanistik. Ya, apakah kita sudah sering menggunakannya, sudah pernah, atau kita selama ini mengabaikan? Kita sebagai individu pribadi maupun sebagai orang tua. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas apa itu humanistik, kita belajar apa itu motivasi. Jadi hari ini kita akan mencoba belajar sharing, ayo beri masukan kepada kita, beri pertanyaan, bagaimana kita bisa memotivasi adik-adik kita, memotivasi murid kita di masa pandemi ini biar mereka bisa tidak mager lagi tapi seger sehari-harinya. Nah, motivasi itu apa sih gitu? Motivasi itu adalah keadaan internal yang mendorong seseorang atau mengarahkan dorongan diri, energi dan perilaku menuju apa yang diinginkan. Misalnya, ada anak semangat berangkat sekolah, dalam pikirannya bisa jadi nanti saya mau main musik sama teman-teman. Nah, dia sudah membawa tujuannya adalah ingin main musik. Lah karena ada tujuan, maka dorongan dari dalam dirinya itu mendorong fisiknya untuk bergerak, mendorong energinya, menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi itu, fungsi motivasi itu yang mengarahkan perilaku, kemudian membangkitkan energi, dan kemudian menguatkan tujuan. Ingat loh, motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh pengaruh eksternal, ada juga pengaruh internal, dan juga konsep diri yang positif. Kalau kita gabungkan motivasi belajar, atau siswa itu disebut motivasi belajar adalah keadaan siswa yang semangat, tertib, senang dalam meraih prestasi belajar. Dan keadaan ini dipengaruhi oleh aspek eksternal, internal, dan konsep dirinya. Kalau hari ini misalnya kita melihat adik-adik kita atau kita sendiri merasa tidak semangat, nggak tertib belajarnya, seenaknya, tertib bajunya, tertib duduknya, kok enggak, itu ciri bahwa kita tidak punya motivasi belajar. Misalnya nih, hari ini kita kuliah dan yang apa ya istilahnya, dosennya mungkin di depan kamera, tapi kitanya tidak sesemangat dosennya. Itu bukti bahwa kita tidak punya motivasi belajar, gitu. Nah, apakah itu wajar? Ya nanti akan kita bahas lah. Bagaimana kondisi itu dan bagaimana kita mengatasinya. Baik, ini kita akan membahas tentang apa itu pendekatan humanistik. Apa itu pendekatan humanistik? Baik, kalau teman-teman mendengar nama-nama tertentu, ini termasuk tokoh-tokoh humanistik. Pertama adalah J.J. Rousseau. Jadi kalau mendengar J.J. Rousseau itu humanistik. Atau Montessori. Nah, Montessori itu termasuk tokoh yang apa namanya pemikirannya humanistik. Piaget itu termasuk Erikson, Vygotsky, John Dewey,
Dan Abraham Maslow, Carl Rogers itu adalah tokoh-tokoh humanistik. Jadi kalau kita misalnya membaca teori-teori beliau termasuk humanistik. Apa sih konsep-konsepnya atau keyakinan-keyakinan dari orang-orang di humanistik? Kalau kita setuju, berarti kita memang ada ada penerimaan terhadap teori humanistik. Pertama adalah orang-orang humanis atau tokoh-tokoh humanistik itu meyakini bahwa setiap individu pasti punya potensi. Setiap individu itu pasti melakukan sesuatu karena tujuan tertentu dan setiap individu mampu menyelesaikan masalahnya. Kita koreksi diri kita sendiri nih. Kadang-kadang kita kan begini, melihat diri kita sendiri. Saya loh nggak bisa apa-apa. Itu berarti kita belum berpandangan seperti perpandangannya orang humanistik. Kalau kita terjemahkan umum, humanis itu kan human itu manusia. Jadi humanistik itu artinya adalah tokoh-tokoh humanistik atau orang-orang yang menggunakan pemikiran humanistik, dia percaya bahwa kita ini manusia, bahwa setiap manusia itu pasti punya potensi. Misalnya nih, teman-teman ikut kajian malam ini. Itu pasti punya tujuan, tidak mungkin nggak punya tujuan. Atau misalnya ada adik-adik kita atau murid-murid kita ngopi, itu ada tujuannya juga. Jangan dikira main game, itu jangan dikira mereka tidak punya tujuan. Tetap saja ada tujuannya, dan keyakinan kita adalah setiap individu mampu menyelesaikan masalahnya. Kita nih kadang-kadang, saya pribadi itu kadang melihat orang sepertinya tidak bisa orang ini kalau tidak dibantu. Jadi kita punya keyakinan ada orang yang nggak bisa, ada orang bisa. Padahal sebenarnya setiap orang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Setiap orang unik. Apa buktinya? Contoh nih, saya terlahir di sebuah kota di Indonesia, di Jawa Timur, di Lumajang, di pegunungan, dingin. Ada Ustadz Khairun Nasik terlahir di Gresik, dekat pantai. Saya cukup jauh dari pantai. Nah, pengalaman masa kecil saya, kemudian proses saya kecil itu tidak sama. Maka saya dengan Ustadz Nasik sama-sama punya kekayaan pengalaman, tapi tidak sama persis. Nah, itu artinya bahwa setiap orang unik. Kalau misalnya saya punya murid, lalu saya berkata begini, kamu begini saja tidak bisa, itu berarti kita tidak humanistik. Kalau humanistik itu adalah saya percaya perjalanan dia, pengetahuan dia itu pasti banyak, cuman tidak sama dengan yang saya yakini. Orang tua ini kadang-kadang, orang tua ini hati-hati. Orang tua itu kalau lihat anaknya, kalau belajar itu jangan begitu. Ayah dulu nggak begitu, ibu dulu nggak begitu. Jadinya itu. Kemudian yang ketiga, setiap individu punya pengalaman dan penerawannya masing-masing. Ini seolah-olah, sepertinya kan saya berbicara tentang konsep humanistik. Kalau itu di kelas sungguhan, itu kita melihat mahasiswa seolah-olah mencatat. Bisa jadi pikirannya atau penalarannya tidak sedang mencatat pelajaran. Pikirannya. Setiap orang punya pikiran masing-masing yang nggak sama. Gitu loh. Itulah artinya orang humanis itu sangat menghargai keunikan setiap orang, sangat menghargai. Dan yang keempat itu, konsep di dalam humanistik adalah setiap orang dialah yang paling memahami dirinya. Kadang-kadang ini kita mengatakan begini, kamu harus begini, itu kan berarti kita seolah-olah kita lebih memahami bagaimana bersikap selain dirinya. Bagaimana jika dia anak SMP? Apakah dia lebih memahami dirinya? Iya. Kalau ada anak SMP sekarang sedang malas belajar. Anak SMP itu kan sukanya adalah seneng-seneng. Kalau sekarang fenomenanya ya nonton Korea gitu kan. Nonton drama Korea. Atau kalau di TV itu yang usia-usia SMP. Kalau kita orang dewasa adalah usianya kamu harus rajin belajar. Kamu harus perhatian sama guru. Ini nggak sama pikirannya. Kalau kita marah pada mereka, bagi anak-anak, gimana sih orang dewasa ini? Gak nyambung. Nah, makanya kalau kita humanis nih, ayo kita pandang
anak-anak kita yang lagi mager belajar, anak-anak kita atau murid-murid kita yang lagi tidak motivasinya nggak tinggi, lihatlah dengan cara ini. Oh iya ya, mereka itu pasti pikirannya nggak sama dengan saya. Mereka itu pasti pengalamannya nggak sama dengan saya. Saya nggak bisa menyamakan keaktifan dan motivasi saya seperti dia juga sama. Gitu loh. Ada anak-anak itu yang kalau main TikTok seneng banget. Motivasinya tinggi. Sedangkan kalau bapak ibu orang tua itu senangnya ngaji Al-Quran. Iya, memang nggak sama kan? Terus kemudian gini, kamu itu harusnya senang mengaji Al-Quran. Ya tidak bisa langsung begitu. Ini yang sering mengaji Al-Quran, misalnya ada bapak-bapak atau orang tua yang sering mengaji Al-Quran karena sudah sering mendapatkan ceramah dari guru-gurunya, mungkin bertahun-tahun tentang pentingnya baca Quran. Sedangkan si anak ini tidak sebanyak kita mendapatkan itu, pengalaman dan pengetahuannya. Disinilah kita pendekatan humanistik itu sangat menghargai keragaman keunikan setiap orang. Nah, ada istilah-istilah. Kalau misalnya kita pernah mendengar istilah-istilah di dalam pendidikan positif, itu adalah istilah-istilah yang digaungkan oleh humanis. Kemudian merdeka belajar itu juga termasuk. Sekarang ini Kementerian Pendidikan tahun lalu itu kan mengangkat isu merdeka belajar. Ya, jadi merdeka belajar itu kita diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau kampus itu sebenarnya mahasiswa itu misalnya mahasiswa bimbingan konseling Islam itu diberi kesempatan selama 2 semester untuk belajar di prodi apapun. Aslinya begitu. Itu kan ini kayaknya ide-ide humanistik. Humanistik memandang kan nggak mungkin kita paksa orang itu harus belajar A. Bisa jadi pikirannya kepingin belajar yang lain. Itu merdeka belajar. Tapi kalau dalam konteks teorinya adalah setiap orang itu berhak atau punya kemerdekaan, seharusnya punya kemerdekaan untuk menampilkan bagaimana cara dia belajar. Kalau orang tua kan maunya belajar dia duduk gitu di atas meja. Itu kan perasaan orang tua. Perasaan mereka, aku lo nangkep pelajaran itu kalau sambil sambil pegang apa. Nah, merdeka belajar itu adalah kita menghargai kemerdekaannya sehingga seperti hasilnya kita dapatkan. Ada melibatkan sosio-emosi dan self-directed learning itu adalah kemandirian belajar. Orang-orang humanistik ini diantaranya mengusung teori gimana caranya adalah setiap orang itu nggak pakai disuruh belajarnya. Itu yang mau diangkat. Gimana caranya seseorang itu nggak pakai disuruh, dia mau belajar. Itu yang akan kita bahas. Contoh lagi. Nah, hari ini saya mau sharing 2 tokoh. Yang pertama adalah Maslow, yang kedua Rogers. Bagaimana 2 tokoh ini memandang individu. Nah, pemahaman kita tentang teori 2 tokoh ini akan kita pakai sebagai tips nanti bagaimana memotivasi belajar. Ini kalau teman-teman nanti baca di dalam Maslow's Hierarchy of Human Needs, setiap manusia itu punya hierarki kebutuhan, pasti itu. Kalau lihat di slide itu kebutuhannya dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Yang bawah itu kan piramidanya begini, hierarkinya. Besar yang bawah, yang atas kecil. Biasanya memang jumlah orang yang bawah itu lebih banyak daripada yang ke atas itu. Yang atas itu lebih sedikit. Yang pertama adalah setiap orang itu punya kebutuhan atau motif physiological need, punya kebutuhan fisik setiap orang. Jadi misalnya begini, ada orang pagi-pagi keluar dari rumah menuju ke warung. Itu kan perilaku dia berangkat ke warung itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan motif fisik, gitu loh. Ada orang sore-sore banyak berkeringat, kemudian dia bergerak menuju kamar mandi. Maka itu perilaku ke kamar mandi itu adalah motifnya atau kebutuhannya adalah kebutuhan fisik, gitu. Nah, kalau kita menggunakan kacamata ini, kita belum ke arah belajar. Yang kedua adalah safety need. Setiap orang itu pasti punya kebutuhan untuk rasa aman, gitu.
aman dari sehat, aman jiwanya, aman hartanya gitu. Atau juga personal security. Aman tuh begini, saya nanti dimarahi apa tidak ya? Gitu loh. Jadi ada orang-orang itu, setiap orang itu pasti ingin tidak dimarahi. Pasti ingin aman di sana. Pasti ingin dapat pekerjaan. Itu kan sebuah kondisi yang aman. Makanya kadang ada anak-anak begini, kalau aku belajar ini loh, aku dapat apa? Itu pasti mikir setiap orang. Kenapa ada orang mau-maunya jauh-jauh bekerja gitu? Karena dia pasti kalau dia datang nanti dapat gaji. Itu kan dia sudah jelas, ada rasa aman, dia mau berangkatnya. Yang ketiga adalah kebutuhan love and belonging. Setiap orang itu pasti punya kebutuhan cinta, kemudian terhubung dengan orang-orang, dicintai, kekeluargaan, persahabatan. Cinta masuk di sini. Setiap orang itu ingin dicintai oleh orang lain, ingin diterima. Jadi makanya ada orang itu melakukan sesuatu untuk itu. Kenapa ada anak rajin ke sekolah? Kadang-kadang itu hanya ingin dia tidak dimarahi oleh gurunya. Itu namanya dia ingin ingin gurunya suka pada dia, kawan-kawannya suka gitu. Ada begitu. Kalau yang fisiologikal need itu adalah ingin uang saku itu. Ada anak-anak yang berangkat sekolah rajin karena kepingin punya uang saku itu. Bisa saja. Ya. Biasanya sih kalau ada orang-orang itu kebutuhan fisiknya terpenuhi, dia nggak terancam, safety need-nya itu terpenuhi, kemudian dia dicintai oleh keluarganya, dia akan mikir esteem. Aku harus berprestasi, aku harus prestasi. Dan terakhir adalah dia self actualization. Yang susah itu begini, kalau anak itu dimarahi terus di rumah, itu berarti kebutuhan yang ketiga itu dia nggak dapat. Jadi anak jadi gini, kamu tolong kalau belajar yang rajin. Dia itu nggak seolah-olah di kuliah nggak diterima. Ada nih mahasiswi pernah cerita, ayo yang rajin. Dia bilang begini, percuma Pak, loh kenapa percuma? Tidak ada manfaatnya Pak, kok tidak ada manfaatnya? Kalau saya pulang itu loh, orang tua saya tidak pernah bertanya tentang kuliah saya. Saya didiamkan saja. Berarti ada orang itu rajin kuliah, karena kalau kuliah, dia nanti diajak berbicara oleh orang tuanya, diterima oleh family-nya. Bagaimana kuliahmu? Itu kan perasaan kehangatan di keluarga itu juga mendorong. Lah kalau kebutuhan ketiga love and belonging nggak terpenuhi, bagaimana dia mikir prestasi lebih tinggi, self esteem? Iya, jadi makanya gitu. Kalau dia masih takut dimarahin, nggak bisa dia mikir prestasi. Tahapannya begitu. Lah kalau anak sekarang di rumah disuruh rajin, tapi orang tuanya awas lo ya. Kalau nanti kamu, bagaimana dia mikir suka belajar? Safety need-nya aja nggak terpenuhi, rasa aman nggak terpenuhi, gitu loh. Jadi Maslow ini berpandangan adalah setiap orang itu tahap dasarnya pasti punya kebutuhan fisik, makan, minum, segar. Kemudian dia perlu rasa aman. Kemudian dia memerlukan rasa cinta. Kemudian dia kepingin melakukan sesuatu karena harga diri atau prestis, prestasi, kebebasan atau status. Dan kemudian yang terakhir self actualization, nggak disuruh pun dia akan melakukan. Jadinya itu. Nah sekarang apa menurut Rogers? Kita akan tersambung lagi dengan Ustaz Nasik yang akan menyampaikan tentang apa pendapat Rogers tentang manusia atau tentang individu. Oke. Kita sambung ya. Oke. Terima kasih Ustaz Thohir dan teman-teman sekalian. Konsep humanisme Rogers ini seringkali sangat identik sekali dengan konsep merdeka belajar atau kampus merdeka. Jadi benar tadi yang dikutip oleh Ustaz Thohir, kebetulan Kemendikbud ini sudah, kalau di bawah Kementerian Pendidikan, kampus yang PTUN itu sudah di pressure, sudah ditekan dan disilakan, bahkan 2020 ini sudah mulai Ustaz. Nah, konsep sederhananya benar. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu
hanya punya kewajiban belajar di prodinya sendiri itu maksimal 104 SKS. Yang 40 SKS itu ada 8 pilihan. Artinya ada 8 pilihan, boleh mengambil namanya magang, boleh mengambil kuliah di lintas lintas program studi di bawah PTN yang sama, dan juga boleh kuliah di prodi yang berbeda atau sama di PTN yang lainnya. Jadi ada 8 kegiatan yang sepertinya itu akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan yang namanya potensinya. Nah, di teori ini yang pertama adalah setiap orang itu memiliki potensi dan mampu mengembangkan secara maksimal. Kadang-kadang kita ini perlu yakin bahwa desain dari langit sana, desain dari Allah itu tidak mungkin salah. Kalau perusahaan memproduksi sesuatu, itu bisa jadi salah. Tetapi kalau ini yang memproduksi itu adalah kekuatan yang besar, yang maha begitu, maka yakini bahwa itu tidak akan pernah salah. Maka tugas kita itu seperti melihat benih. Jadi kalau orang itu punya benih, kemudian tugasnya adalah tanah itu dilubangi, benihnya dimasukkan, kemudian diratakan dengan tanah, maka tugas berikutnya itu adalah memberikan air, memberikan pupuk, dan memastikan tidak ada hama yang menyerangnya. Biarkan suatu saat akan tumbuh sendiri, akan membesar, akan bercabang, dan kemudian akan berbuah. Orang-orang yang tidak sabar kemudian mengintervensi secara langsung, yang mestinya benih itu terus tumbuh, terus berkembang, tapi karena dilihat kok lama. Jadi misalnya kita sedang nanam, kemudian kita lihat 2 minggu kok masih tetap aja, kok lama sekali tumbuhnya. Lalu kita kemudian tidak sabar, lalu kita tarik ke atas tanaman itu, maka bantuan kita, yang keinginan kita itu adalah membantu, tapi justru malah merusaknya. Maka saat yakini bahwa semua itu punya potensi, maka biarkan sesuai dengan prosedur tadi itu, maka pada saatnya nanti itu akan terus berkembang dan terus akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Saya pernah dan punya kebiasaan yang alhamdulillah, ketika saya melihat ada mahasiswa saat tatap muka, itu mengalami, saya lihat ketika ada persoalan, dia di kelas kemudian diam. Kalau itu ditanya, kamu ada apa? Jawabannya pasti saklek, nggak ada apa-apa Pak, pasti begitu. Padahal diamnya dia itu sebetulnya dalam mengirimkan pesan. Itu loh hebatnya manusia itu. Jadi ketika kita melihat ada 30-40 mahasiswa kita, yang 39 itu ternyata dia kelihatan ceria, yang satu ini dia diam atas keadaannya, maka sesungguhnya dia sedang menyampaikan pesan ke kita. Nah, kalau ditanya sekali lagi, kalau harus ditanya ada apa, mesti jawabannya nggak ada apa-apa, mesti begitu. Padahal diamnya dia itu sebetulnya adalah ada apa-apa. Maka yang saya biasa lakukan itu hanya menyapa dia, Mbak, kalau suatu saat butuh Pak Nasih, monggo bisa datang ke jurusan. Dan ternyata benar, rata-rata sehari berikutnya, 2 hari berikutnya itu kemudian dia datang, menceritakan banyak hal, dan dia bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Maka tepat sekali di teori ini, bahwa setiap orang itu memiliki potensi dan mampu mengembangkan secara maksimal. Yang ketiga, belajar itu seharusnya adalah student centered learning. Kan sekarang juga lagi tren yang namanya SCL ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa begitu. Karena sesuatu yang didapat dengan cara didoktrin atau dipaksa dengan instan dan cepat, itu biasanya nempelnya juga tidak terlalu kuat. Maka kita coba belajar dari yang namanya konsep tauhid dari Nabiullah Ibrahim.
bagaimana kemudian beliau itu menemukan Tuhan yang sesungguhnya itu dengan proses yang berpusat pada dirinya. Ketika melihat bulan, ketika melihat yang namanya bintang, terus bertanya, apakah ini Tuhanku? Dan akhirnya kemudian hilang, maka berarti ini bukan Tuhanku. Sampai setelah menemukan itu juga terjadi proses interaksi yang sungguh luar biasa. Pengen membuktikan bahwa bagaimana kekuatan sesungguhnya di balik jagat dan alam raya ini. Sampai kemudian pada akhirnya begitu yakin, dan inilah proses yang seringkali scientific teaching, disebut scientific teaching atau kurikulum 2013 itu di lembaga pendidikan sebetulnya juga student central learning. Jadi pembelajaran itu semuanya berpusat kepada yang namanya siswa. Kalau di kampus berarti berpusat kepada mahasiswa. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, kita itu memang butuh sabar. Sampai kemudian kalau di Australia Ustadz, itu seringkali teman-teman menyampaikan namanya authentic learning. Jadi kadang-kadang kalau sesuatu itu dipaksa tanpa ditunggu potensinya itu kemudian muncul dan berpusat kepada siswa, itu tidak terlalu kuat. Kesadarannya juga tidak muncul. Saya itu pernah punya pengalaman yang menarik ya. Kebetulan anak saya waktu TK itu ada keinginan bahwa dia itu ketika ditanya sama gurunya itu mesti jawabannya besok pengen jadi apa. Jawabannya itu simpel, mesti kepengen jadi koki begitu. Kami bukan berarti underestimate terhadap profesi tertentu, tetapi kami punya misi dan sedang mengembangkan potensinya. Sehingga 6 bulan saya kasih waktu istri saya itu sudah ibu punya kesempatan 6 bulan untuk menyelesaikan agar dia coba membelokkan pengetahuannya, membelokkan kompas dan keinginannya tadi itu. 4 bulan saya tanya belum berhasil. Akhirnya ada ide ini. Saya sama istri sama anak itu kemudian saya ajak makan di rumah makan Joglo Brajawijaya. Tepatnya ada di sebelah barat WPL di Tanjung Kodok. Nah, ketika di sana kami selesai makan, teman-teman sekalian selesai makan, kemudian terjadi diskusi. Saya pun bertanya, enak nggak masakan di sini? Enak. Mau nggak kalau ke sini lagi? Yo mau, begitu. Nah, ketika saya ke kasir, ketemu sama bosnya, itu ibu-ibu. Saya sampaikan, Bu, saya kepingin dan anak saya masuk ke ruang koki. Kenapa Pak? Nggak, anak saya biar belajar dari koki. Oh ya sudah Pak, tunggu sebentar ya. Diam-diam beliau masuk ke ruang koki itu, ternyata menyiapkan kursi 4. Nah, kursi 4 itu untuk saya, istri, kemudian 2 anak saya. Saya duduk aja diam di sana, duduk di situ, sampai sekitar beberapa menit ya. Akhirnya anak saya itu melihat ada orang yang dia berdiri, dia duduk, dia motong ayam, kemudian goreng. Kelihatan sekali gerahnya, agak panas. Lalu anak saya bertanya, Bapak, itu siapa? Lah, saat bertanya itulah pikiran saya langsung tek begitu ya. Ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu itu ya ini begitu. Akhirnya saya jelaskan bahwa itu adalah koki. Terus yang punya kafe ini siapa? Punya rumah makan ini siapa? Maka saya jawab, yang punya rumah makan ini adalah bos rumah makan. Apa jawaban dia? Kalau gitu saya pengen jadi bos saja, begitu. Dan akhirnya persoalan itu kemudian selesai. Maka kadang-kadang guru sebetulnya, guru BK misalnya itu boleh punya plan, punya perencanaan, punya settingan kepada siswanya untuk diarahkan, tetapi itu tadi tidak kemudian langsung dipaksakan, apalagi kemudian didoktrin begitu ya, tapi diarahkan sehingga dia tahu betul potensinya begitu. Nah, sebentar Ustaz, yang satu lagi, ada satu hal di slide sebelumnya itu, yakni hubungan guru dan siswa itu tidak harus formalitas. Ini
sebetulnya adalah bagian dari cara guru dan murid itu menyambung yang namanya frekuensi. Karena seringkali pengalaman dan pengetahuan itu gampang sekali tertransfer ke muridnya ketika kondisinya itu antara guru dan murid itu tidak begitu formal. Maka kita biasanya kalau training kan banyak pertanyaan. Ada peserta kemudian ditanya, coba materi apa yang Anda ingat dari pelajaran IPA misalnya di guru ini. Itu jarang sekali yang ingat. Tetapi kalau ditanya tentang pengalaman yang terjadi dengan guru itu di luar materi, itu seringkali masih tetap lengket. Itu artinya apa? Berarti hubungan yang tidak formal antara guru dan murid itu sebetulnya bagian dari cara untuk menyambungkan yang namanya frekuensi. Nah, kalau gelombang frekuensinya itu sudah berada di tepat, di angka yang sama, di frekuensi yang sama ketika saya di Madura, Ustadz Thohir di Sidoarjo, teman-teman yang lain ada di banyak tempat, tapi karena berada di gelombang dan frekuensi yang sama, akhirnya bertemu di ruang Zoom ini. Sama ketika kita punya radio misalnya, kita berada di kamar dan gelombang radio itu kita setel berada di posisi 100, maka yang kita dengarkan mesti suara Surabaya. Kalau kita berada di kamar, lalu gelombangnya kita setel di 9800, maka yang kita dengarkan mesti radio Sonora. Kalau kita berada di 97,8, yang kita dengarkan mesti Ronggo Hadi. Kalau kita berada di 97,6, yang kita dengarkan mesti El Sinta. Kalau kita berada di 97,2, maka yang kita dengarkan mesti Radio Persada Yai Gofur Sunan Derajat. Dan kalau kita berada di 98,4, itu pasti iklan ini pasti gelombang kita itu sama. Artinya yang kita dengarkan meskipun kita berada di tempat yang berbeda itu tetap akan sama. Jadi tidak harus ke studio. Inilah pentingnya ketika hubungan guru dan murid itu kemudian sedikit tidak formalitas tapi lebih ke genuine itu. Dan yang terakhir, empati. Ini adalah satu keterampilan yang sebetulnya akan mengantarkan seseorang itu cepat sekali mendapatkan banyak hal, Ustaz. Nah, suatu saat kejadian, ada suami istri, ini bagi yang punya suami istri loh ya, yang belum tidak perlu membayangkan dulu. Ini saat duduk di depan, di ruang tamu, dan itu ada kaca yang besar, itu selalu komplain kepada istrinya. Dia bilang begini suaminya itu, orang itu loh, rumahnya kok dibiarkan kotor, temboknya juga kelihatan kotor. Itu begitu, tiap hari begitu. Ketika tetangganya itu kemudian nyuci, lalu menjemur, itu kan kelihatan. Suaminya komplain lagi, Dek coba lihat, itu tetangga itu kalau nyuci kok nggak bersih ya, begitu. Dan hari keempat, itu kemudian menyampaikan lagi ke istrinya, Dek, sekarang kok sudah bersih sekali ya. Apa jawaban istrinya? Iya ya, karena tadi pagi itu saya membersihkan kaca rumah milik kita ini. Jadi ketika kita tidak belajar empati, apa yang terjadi, maka kita akan sulit melihat kekuatan yang ada di murid-murid kita. Maka jurusnya adalah buat minimal 10 detik di langkah pertama agar kita terbiasa yang namanya punya empati. Jadi di 10 detik yang pertama ketika kita melangkah atau dalam perjalanan, lihatlah ke kanan ke kiri. Kalau kita menemukan sesuatu, maka saatnya kita mentransfer doa kepada itu. Misalnya kita melihat orang yang naik sepeda motor, maka kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia segera bisa menikmati mobil. Saat kita melihat toko, maka kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan tokonya itu kemudian diberikan kelancaran dan banyak konsumennya. Jadi perlu latihan begitu. Nah, yang terakhir, ini ada kisah, Ustaz. Kalau motivasi itu kan jelas ada yang ekstrinsik, kemudian ada yang intrinsik. Tetapi yang perlu saya jelaskan singkat adalah begini. Ini ibaratnya sebuah tahapan.
Kalau orang itu sudah mencapai pada level yang intrinsik, ini berarti luar biasa. Tetapi kadang-kadang juga memang perlu yang namanya ekstrinsik dulu, faktor luar dulu, baru kemudian dia akan mencapai pada derajat yang intrinsik. Tetapi orang yang sudah mencapai pada derajat yang intrinsik, maka biasanya dia cukup menikmati, tidak perlu dipancing dengan sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu, tapi dia sudah menikmati ketika melakukan hal itu. Dulu di Arab Saudi, ini masyhur sekali ceritanya. Di Arab itu ada wali terkenal, dan dia punya putri cantik, Ning. Setiap orang itu sebetulnya pengen dekat, tapi proteksinya sangat tinggi. Tetapi ada satu orang ini kemudian ngambil inisiatif sampai jualan air. Kenapa jualan air? Agar dia itu bisa ngisi jeding, bisa ngirim air itu ke dalam, dan di sela-sela itu dia kemudian bisa melirik Ning yang cantik itu. Tiap hari dilakukan. Lama-lama namanya wali itu kan tahu ya, apa yang dibalik yang nampak itu kan tahu. Akhirnya kemudian dipanggil tukang penjual air ini. Kamu pengen nikah sama putri saya ya? Loh kok tahu? Oh, saya wali kok. Ya jelas tahu begitu. Nah, saat itu kemudian walinya tadi itu bilang, kamu boleh menikahi putriku, tapi syaratnya harus sholat di Masjidil Haram, di shaf yang paling terdepan, shaf pertama, selama 40 hari. Dan akhirnya dia melakukan, setelah dia melakukan, tepat di hari 40, ternyata orang ini berhasil. Dan ayahnya Ning tadi itu datang, minta kepada orang yang melakukan ini, diambil mantu dan disuruh berhenti dari sholatnya. Apa yang dia katakan? Pak Yai, enak aja masa sholatku yang 40 ini kemudian saya gadekan saya gadekan demi untuk mendapatkan putrinya Kiai. Saya sangat menikmati keadaan ini. Inilah ketika motivasi yang intrinsik itu berarti dia sudah bisa menikmati aktivitasnya tanpa harus menunggu dia dipaksa, tanpa harus menunggu dia mengharapkan yang namanya imbalan. Jadi kalau pesan kami, kalau misalnya ada murid kita yang makomnya itu sudah diintrinsik, tidak harus dilorot tidak harus diturunkan ke ekstrinsik. Kalau anak kita misalnya sudah menikmati yang namanya belajar, maka tidak harus kemudian diiming-iming dengan materi istilahnya. Jadi ini sebuah tahapan, makanya biasanya kan kalau misalnya masih perlu kita itu belajar, tetapi mengharapkan perhatian dari orang lain. Kebetulan orang lain itu mau menolong kita dan mau memperhatikan, itu anggap saja motivasi yang ekstrinsik itu nggak masalah, dilanjutkan aja, tetapi pada akhirnya pasti akan menuju pada makom yang intrinsik itu. Oke. Begitu, Ustaz. Ya, Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan. Pertama, ya. Di Arif Hidayatullah. Bagaimana cara mengembangkan potensi siswa, di mana siswa itu tugasnya dikerjakan oleh pacarnya. Dan apabila putus, dia itu sedih, sering melamun, dan tidak termotivasi untuk belajar. Apakah tahapan-tahapan dalam teknik humanistik terkait masalah itu? Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz? Sekalian ini. Oh iya, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Ines, alumni KPI Winsa. Mohon izin bertanya Ustadz. Terkait mager, belajar atau beraktivitas yang lain. Ini sering terjadi pada kalangan usia 20 tahun ke atas. Bisa jadi terjebak karena zona nyaman atau hal-hal yang terlalu bersifat senang-senang sehingga kita lupa dengan tanggung jawab dan impian yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi yang saya tanyakan adalah, jika kita sudah semangat kembali, bagaimana cara strategi yang ampuh untuk menjaga keistiqomahan kita belajar maupun aktivitas yang sudah kita susun tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi kalau yang pertama adalah bagaimana jika seseorang
tugasnya itu dikerjakan oleh orang lain. Yes. Dalam konteks ini adalah pacarnya. Yeah. Karena sering dikerjakan oleh orang lain, begitu dia putus, ya dia males, sedih dan sebagainya. Memang gitu. Ini kalau saya bawa konteks itu ke dalam konteks rumah ya, dalam kondisi sekarang, itu banyak loh tugas-tugas itu yang kerjakan ibunya. Iya. Ya kan, ayah ibunya. Nah, kalau ibunya marah, ya dia males gitu loh. Jadi anak ini semangat, termotivasi dan tidaknya termotivasi belajar itu benar-benar masih karena orang lain. Nah, dalam konteks itu berarti kalau kita belajar dari slide, memang setiap orang itu tahapannya adalah dari posisi A motivasi kepada termotivasi itu pergeserannya adalah ketika dia sudah punya dorongan pribadi. Jadi selama dia belum punya motivasi pribadi, itu biasanya tetap saja motivasinya masih rendah. Kita bisa ngukur itu. Jadinya sekarang kita bisa mulai melepas sebenarnya ketergantungan anak-anak termotivasi karena aspek lain. Kita akan membahas beberapa tips setelah ini, bagaimana konkretnya kita bisa membangun motivasi belajar. Kalau yang pertama adalah bagaimana tahapan-tahapannya, dan kemudian yang pertanyaan kedua tadi itu bagaimana menjaga kalau sudah termotivasi. Kayaknya tips yang pertama ini Ustadz Nasik dulu. Tips yang pertama. Oke, silakan Ustadz. Ya. Ustadz Thohir ini kayaknya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadinya tips pertama, nih kita menggunakan teori humanistik nih, tips pertama. Pastikan ya. 1, seseorang itu agar termotivasi belajar, pastikan dia nyaman dan aman. Itu. Temanya adalah tentang aman dan nyaman. 1, dia lapar apa tidak? Capek apa tidak? Kalau ada anak-anak kita atau siapapun kita sendiri merasa nggak termotivasi, coba perhatikan, jangan-jangan kita lagi capek atau kita lapar. Gitu. Itu tipsnya adalah pastikan. Jadi sebelum belajar itu kalau di rumah nih harus makan dulu. Harus nggak capek. Maksud saya tidurnya nggak kemalaman. Paginya habis bangun misalnya subuh dia tidak beraktivitas lain yang capek. Jadi itu tipsnya. Jadi usahakan adalah kondisinya tidak dalam kondisi lapar atau haus. Yang kedua adalah siapkan lingkungan yang terasa nyaman dan kebutuhan terpenuhi. Misalnya gini, hari ini mau belajar dengan gurunya di sana menggunakan online atau Zoom atau apapun, lingkungannya harus nyaman. Kalau misalnya berantakan itu mempengaruhi. Gitu. Atau gurunya menyuruh gunakan warna-warni, dia nggak punya, itu kan motivasi jadi rendah. Iya. Itu mempengaruhi juga. Jadi ini bicara tentang kenyamanan dan keamanan. Yang ketiga adalah tolong diskusikan aturan atau ketentuan belajar yang diharapkan bersama. Yang sering terjadi itu adalah orang tua membuat aturan belajar untuk anaknya. Itu yang namanya kita tidak menghormati manusiawinya, humanismenya. Setiap anak itu pasti dalam benaknya itu adalah aku kepingin belajar dengan begini. Orang tua kepingin belajar dengan begini. Harus ngobrol. Mas, kamu itu akan senang belajar, ngikuti kelas, itu jika bagaimana? Nak, kamu akan senang itu belajar jika bagaimana? Pernahkah kita mendengar itu? Jangan-jangan kita nggak pernah mendengar. Ya aku enak tiduran, gitu kan? Aku enak sambil makan, itu kan pikiran mereka. Lalu kita sampaikan, Mas, Mbak, kalau menurut ayah, menurut ibu, belajar itu adalah kita tetap duduk yang rapi. Kita pertemukan, jangan sampai selama ini tuh pokoknya anak diem saja, apa kata saya. Nah, karena mereka tidak punya kesempatan untuk menyampaikan keinginannya, akhirnya mereka belajar seolah-olah rajin, tapi sebenarnya tidak termotivasi. Yang berikutnya adalah selamat dari amarah, aman dari amarah. Jangan sampai ada takut dimarahi, takut disalahkan,
atau dia malu terhadap judgement dari orang lain. Misalnya nih, hari ini anak-anak mau belajar, kita kan tadi bicaranya adalah motivasi belajar di masa pandemi. Kalau di rumah itu, suasananya selama ini gimana? Kalau suasananya dimarahi saja, dan itu nggak termotivasi, itu cocok dengan teorinya. Setiap orang itu nggak termotivasi kalau dia dalam kondisi nggak aman. Kan gitu. Makanya buat rasa aman. Gitu. Kebutuhan akan keamanan diberikan. Misalnya, anak-anak mengerjakan, salah. Kita nggak boleh memarahin, karena begitu salah saja, beberapa anak tertentu, ya sudah, saya nggak mau mengerjakan. Nah, ini orang tua nih harus mulai belajar ngerem ini. Ngerem, tidak marah, ngerem, tidak ngejudge bahwa ini akan salah, dan anak saya bakal malu, jangan. Misalnya, loh, kok begini tugasnya? Itu kan nanti bisa malu, karena ada judgement dari kita, kok begini gitu. Tetap jaga, jangan sampai. Ciptakan perasaan didukung, dicintai, maklumi jika bosan. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi, gitu ya, kalau ada orang biasanya yang mengerjakan itu orang lain, gitu ya, pacarnya atau orang tuanya, maka pelan-pelan mulailah harusnya kalau yang jadi pacarnya ya mulailah melepaskan, jangan ambil tanggung jawab orang lain. Kalau orang tua jangan ambil tugas mereka. Lo nanti lo tugasnya jelek. Nah, ini orang tua lagi bermasalah ini. Maafkan, terima. Bahwa anak itu kan prosesnya nggak sama dengan kita. Kita sudah umurnya 30 tahun lebih, anak mungkin umurnya masih segitu, nggak sama. Kita maunya kualitas dia, hasilnya seperti kita. Kita yang salah. Jadi, jangan sampai dia merasa takut, gitu kan. Ayo, kamu silakan belajar. Mau ditemani saja loh, kan. Berarti gitu. Bagaimana kalau sudah termotivasi? Nah, apa namanya, kalau udah termotivasi kita bersyukur. Menjaganya adalah kita perlu menciptakan suasana aman dan nyaman kita sendiri. Kalau kita orang dewasa sebenarnya enak. Misalnya sebelum belajar tuh kamarnya, laptopnya itu dicas dulu. Jangan sampai di tengah jalan tidak lancar, mati. Jadi kita harus tahu bahwa kita tuh suka belajar aktif itu biasanya termotivasi kalau ini lancar semuanya. Dibersihkan dulu, ditata, kemudian usahakan nggak ada yang ganggu. Gitu. Kalau mamanya biasanya suka menyuruh, diskusi dulu, Ma, mohon maaf, saya ada kuliah sampai jam sekian, jadwalnya itu berikan ke orang tuanya, biar nggak ganggu. Atau kalau kita sudah dewasa, bilang begini, Ma, aku lagi belajar, kalau salah tolong jangan disalahkan ya, saya lagi proses. Kalau kita orang dewasa, tapi kalau anak kita yang belum dewasa, kita sebagai orang tua, kitalah yang menggunakan tips ini. Oke. Ustadz Nasik bisa ke tips yang kedua. Ustadz, silahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini sambil mungkin menunggu pertanyaan yang lainnya. Ya, oke. Tips yang kedua, yakni beri mereka kesempatan belajar dengan cara atau strateginya sendiri. Ada satu hal, kalau berkaitan dengan diri kita, misalnya kita sudah mahasiswa atau kita yang sudah dewasa begitu, maka berarti kita perlu yang namanya menemukan kekuatan cara belajar kita sendiri. Kan minimal kan di learning style itu kan ada yang modelnya visual, ada yang modelnya auditorial, ada yang modelnya kinestetik. Nah, maka bagi mereka yang visual bisa jadi caranya adalah dengan misalnya suka dengan banyak warna, dikasih tanda tertentu, atau misalnya juga dengan mind mapping misalnya. Maka ini adalah tanda bahwa kita itu lebih dekat dan lebih nyaman dengan yang namanya visual. Ada orang-orang itu yang memang suka belajarnya itu dengan cara mendengarkan. Misalnya kategori auditorial itu. Nah, untuk mendeteksi itu kan sebetulnya kan ada instrumennya, tapi cara sederhananya itu biasanya bisa dilihat dari kebiasaan. Contoh kebiasaannya, orang-orang yang suka membaca visual, maka biasanya dia simple. Dia rapi, kalau pakai kostum itu selalu match, atas, tengah, dan bawah itu selalu match. Tapi bagi orang yang auditorial itu biasanya tidak terlalu jeli. Nah, orang auditorial itu kalau jawab WA itu biasanya panjang lebar, tanya juga panjang lebar. Tapi bagi yang
visual itu seringkali jawabannya simpel. Bahkan kalau kita punya kecenderungan ditanya seseorang, tetapi kita tidak langsung menjawab sampai memastikan tahu jawabannya, kita diamkan. Itu berarti satu alamat visual lah. Hal-hal yang sederhana ini akan lebih bagus kalau kita itu kenal diri kita. Kita itu kecenderungannya kemana? Mau visual, auditorial, atau lebih yang kinestetik. Nah, bagi orang tua juga perlu begitu juga. Artinya kita juga perlu memahami sebetulnya strategi belajar yang efektif bagi anak itu bagaimana. Dengan begitu ini akan bisa menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak dan juga bagi yang bersangkutan, apalagi bagi guru-guru yang ada di sekolah. Ini mutlak diperlukan begitu. Yang kedua, ada aplikasi Zoom, ya kayak video call tapi yang kuat. Ya. Nah, kita itu kadang-kadang punya waktu yang nyaman sendiri-sendiri. Ada yang punya waktu nyaman itu setelah maghrib misalnya. Ada yang punya waktu nyaman itu setelah subuh misalnya. Maka kadang-kadang kita juga perlu mengatur dan menemukan diri kita. Kita itu lebih pas itu belajar di jam tertentu, di waktu kapan itu kita yang sudah seharusnya tahu begitu. Nah, yang lebih urgent lagi, misalnya kita itu sedang menemani putra kita atau menemani murid kita, maka keterampilan menjadi pendengar aktif dan siap merespon pertanyaan itu juga sangat dibutuhkan. Karena ketika sesuatu yang belum ditemukan oleh mereka, belum ditemukan oleh murid, belum ditemukan oleh anak kita, sementara dia bertanya dan kita tidak merespon, kemudian tidak mendengarkan secara aktif terhadap pertanyaan-pertanyaan itu akan menurunkan tingkat motivasinya anak kita, termasuk murid-murid kita. Dan yang keempat, yakni menerima hasil belajarnya seberapapun. Ini kita itu tidak boleh mengukur kinerjanya orang lain berdasarkan grade atau kualitas kinerja kita. Jadi kalau kita itu mengukur hasil kinerjanya orang lain berdasarkan kualitas diri kita, tentu kita gampang tersulut yang namanya marah, gampang tersulut yang namanya kecewa. Begitu juga akan menyebabkan reaksi dari orang-orang yang di sekitar kita itu juga gampang kecewa. Jadi ada pencapaian tertentu, pencapaian tertentu ya sudah, karena sekali lagi kita kalau di kantor misalnya, kalau seringkali mengukur hasil kinerjanya orang lain berdasarkan pikiran kita, maka pasti kita akan gampang kecewa. Itu gitu. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita sudah hampir berakhir waktu kita. Kita akan bahas tips terakhir nih. Jadi kalau tips pertama itu adalah aman dan nyaman, gitu kan? Pastikan bahwa mereka yang sedang belajar, kalau kita jadi guru, jadi orang tua, dia merasa aman dan nyaman saat belajar. Yang kedua adalah mereka punya otonomi, gitu kan? Mereka punya otonomi dan kemandirian. Kalau belum punya, ya dilatih. Karena kalau kita sampai sekarang selalu nyuruh ke anak kita, nunggu umur berapa dia nggak disuruh. Ya sesekali itu kita tidak menyuruhnya. Misalnya begini, pagi hari, Mas, Kak, besok waktunya belajar jam 7 ya, silakan disiapkan. Kita sudah mengingatkan malamnya. Besok itu coba jangan diingatkan, diem saja. Kita beraktivitas yang lain. Kira-kira berantakankah persiapan dia? Kalau berantakan, berarti dia belum punya yang namanya otonomi atau kemandirian. Terus dilatih memang, beri kesempatan dia. Makanya tadi jangan disalahkan, beri kesempatan, biarkan saja. Agak berantakan, keliru-keliru, biarkan. Kalau nggak begitu, dia humanismenya nggak keluar, kehebatan manusianya gitu loh. Itu harus siap kita
Nggak sukses di awal nggak apa-apa, itu tipsnya. Jadi jangan nggak tega terus, harus tega itu di yang kedua. Yang ketiga adalah tipsnya adalah manfaat dan nilai-nilai. Maksudnya adalah mungkin anak-anak kita nggak termotivasi itu merasa nggak dapat manfaat. Ya, Itu. Jadinya ajak mereka mikir manfaat. Kalau kita sendiri nih, tips ini untuk kita sendiri, gini, saya dapat manfaat apa sih dengan nonton ini? Ya. Atau misalnya saya kuliah kok males, emang saya nggak mau kuliah? Kalau nggak mau kuliah kan nggak kuliah aja, tapi kenapa dulu saya milih kuliah? Kalau sudah saya terlanjur bayar UKT, milih kuliah, lalu kenapa saya nggak rajin? Jadi temukan manfaat dan nilai-nilai kenapa saya begitu. Gitu. Jadi harus diskusikan. Kalau kita yang orang dewasa, diskusikan dengan diri kita sendiri. Kalau kepada anak-anak, diskusikan dengan mereka. Gitu. Bantu mereka menemukan manfaat di balik pelajaran yang kadang nggak tampak manfaatnya. Matematika kadang anak-anak nggak tahu. Ya bantu mereka manfaatnya apa. Bantu mereka. Jadi biar kalau anak nggak motivasinya nggak tinggi pada pelajaran yang tidak ditemukan manfaatnya, itu benar memang begitu. Setiap orang itu nggak mungkin termotivasi pada sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Terus kita marah-marah. Yang rajin loh. Semangat gitu, semangat apa? Oh nggak ada yang tahu manfaatnya kan begitu. Atau nilai-nilai paling tidak, Mas, Kak, ayo kalau belajar meskipun di rumah baju harus rapi, tetap duduk. Kenapa? Hormatilah gurumu. Karena kalau kamu bayangkan jika kamu jadi gurumu terus kamu tidak memperhatikan bagaimana. Jadi ajaklah berbicara tentang nilai-nilai. Oke, sekarang kita sudah jam 9:01, ini ada slide terakhir, saya ingin menyampaikan untuk kita semua, untuk saya sendiri dan kita semua teman-teman yang hari ini berdiskusi. Terima kasih sekali. Ya, seperti puisi atau quote lah begitu ya. Motivasi ubah mager jadi seger. Pertama, anggaplah teman-teman ini sebagai siapapun lah, saya akan mengingatkan. Anda baik, kamu baik. Setiap orang di antara kita adalah orang baik dan hebat, pasti punya potensi. Saya ingin mengingatkan sisi kemanusiaan hebat kita. Setiap Anda itu baik. Meskipun toh sekarang dikenal orang belum baik, pasti sebenarnya baik, gitu ya. Dan yang kedua, setiap Anda, kamu tentu punya keinginan, punya impian dan harapan. Kalau belum, segera cari. Karena manusia itu sebenarnya pasti punya impian. Kalau kita nih belajar belum rajin, belum termotivasi, ayo, kenapa saya harus termotivasi? Apa tujuan saya mengikuti kuliah ini? Temukan keinginan, temukan harapan pada mata kuliah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak nemu, kita nggak akan rajin. Berikutnya, setelah kita sudah yakin bahwa kita punya keyakinan hebat, baik, dan punya potensi, sudah punya tujuan, kalau mata kuliah ini tujuan saya adalah ini, saya berharap ini, saya ingin ini, kemudian raihlah keinginan itu dengan merdeka, ekspresikan dirimu yang asli. Kalau kita bagi orang dewasa ya, jadi jangan mau disuruh-suruh oleh orang lain. Aku punya caraku sendiri. Kalau orang temanku dengan cara itu silahkan. Tapi kalau kita jadi orang tua, berilah anak-anak kemerdekaan untuk mengekspresikan caranya belajar. Jangan menunggu disuruh orang lain untuk bergerak meraih impian atau harapan kita. Jangan biarkan mereka selalu kita suruh. Berikan kesempatan mereka itu menentukannya. Terus, disiplin dan mandirimu bermanfaat untuk dirimu, bukan untuk gurumu. Kalau hari ini kita ini rajin ngadep kuliah sama dosen atau sama siapapun lah, kita ikut acara dengan rapi, itu efeknya bukan menguntungkan narasumber atau dosen, itu untuk kita sendiri. Kalau hari ini gini, kita terbiasa meremehkan, santai-santai, nggak memperhatikan dosen atau nggak memperhatikan guru, itu akan ke bawah terus. Maukah kita suatu hari nanti kita berposisi sebagai dosennya, murid-muridnya begitu? Pasti marah. Lah, sebelum kita berposisi gitu, ayolah, temukan disiplinmu, mandirimu untuk dirimu sendiri. Aktifmu dan santunmu dalam belajar pasti terbalas melalui suksesmu. Dan kita punya keyakinan setiap perilaku yang kita lakukan, tidak usah disuruh orang lain, pasti akan terbalas. Dan terakhir, Tuhanmu sayang pada mereka yang cinta ilmu. Maka bagi mereka yang belum termotivasi, bismillah, kamu baik, kamu hebat,
Kamu punya keinginan, carilah keinginanmu, raihlah dengan merdeka. Jangan nunggu disuruh orang lain. Disiplinlah karena bermanfaat untuk dirimu. Aktiflah karena akan mengarahkan ke suksesmu, dan pasti kita disayang oleh Tuhan kita. Terima kasih untuk yang hadir. Saya mewakili juga Ustadz Karim Nasik. Berterima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di forum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Ustadz Thohir dan Ustadz Nasih. Ini bagi teman-teman peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa klik link yang sudah saya kirim tadi via Zoom dan via YouTube. Sebelum kita berakhir, saya ada sedikit kata-kata lah istilahnya itu. Ke Sidoarjo pakai motor. Itu dong, ulang lagi. Ke Sidoarjo pakai motor. Ya udah itu daripada jalan, makanya belajar yang rajin biar cepat capai tujuan. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik dari kami panitia dan dari tim Asa Bangsa Cendekia. Mana ada panitia? Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.